Aparat Polsek Kuta meringkus 4 anggota sindikat penipuan dengan modus menawarkan dana hibah rumah ibadah. Setelah korban lengah, sindikat ini menguras habis isi ATM korban hingga puluhan juta rupiah. 4 anggota sindikat penipuan berinisial R, YS, AS, dan Y yang berasal dari Jakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan ini diringkus petugas Satreskrim Polsek Kuta Jumat lalu. Salah satu tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Sindikat ini beraksi di wilayah Kuta pada tanggal 5 Desember lalu. Salah seorang korban wisatawan asal Papua melapor ke Polsek Kuta setelah ATM-nya dikuras habis oleh sindikat ini. Modus mereka adalah mencari wisatawan domestik untuk ditawarkan dana hibah pembangunan masjid dari Brunei Darussalam. Untuk meyakinkan korbannya, tersangka berinisial S menunjukkan identitas palsu sebagai supervisor perusahaan minyak di Brunei Darussalam. Setelah terjadi kesepakatan, korban kemudian diajak ke mesin ATM dengan dalih ingin mentransfer dana hibah ke rekening korban. Para tersangka meminta korban mengecek saldo ATM-nya untuk mengetahui jumlah uang sebelum ditransfer dana hibah. Para tersangka meminta korban mengecek saldo ATM-nya untuk mengetahui jumlah uang sebelum ditransfer dana hibah. Saat korban lengah, para tersangka bekerja sama melihat nomor PIN dan menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM lain yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah mendapat kartu ATM dan nomor PIN, para tersangka kemudian menguras habis uang korban sebesar 26 juta rupiah. Sindikat ini mengaku telah beraksi di berbagai kota di Indonesia selama 4 tahun terakhir. Ini komplotan sudah ada TKP-nya di 30 TKP. Selain di Bali, dia sudah melakukan kejahatan ini di Jakarta, Jawa Barat termasuk Makassar. Berarti dia sudah menyebar kelakuannya untuk melakukan tindak pidana pencurian dan penipuan ini. Selain uang tunai, polisi juga menyita puluhan kartu ATM kosong yang digunakan untuk menukar ATM milik target mereka. Polisi masih memburu otak pelaku berinisial S yang masih buron. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal berlapis 378 tentang penipuan dan 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Oke, sekarang Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.